Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di hari yang bahagia yang penuh dengan sukacita ini. Oleh karena kehendak Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia Bekasi hari ini melaksanakan pewusudaan anak didik ataupun para mahasiswa yang telah menempuh jenjang pendidikan. Mereka ada yang S1, tapi juga ada yang S2 ataupun sarjana teologi, sarjana pendidikan, dan juga magister teologi, magister pendidikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini suatu kebahagiaan bagi kita semua. Terlebih para wisudawan-wisudawati, hari ini pasti hatinya bersukacita, senang. Itu tidak salah, itu baik adanya. Tetapi hal yang sangat penting adalah sesudah wisuda ataupun sesudah hari ini, apakah tetap bersukacita, senang ketika ada dalam suatu pelayanan, di mana setiap pelayanan itu banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala, banyak cobaan, banyak ujian, terutama di zaman sekarang ini, zaman teknologi yang masih makin berkembang. Perlu mempersiapkan diri, siap sedia menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin Kristen yang handal, yang baik, yang berintegritas, dan tentunya bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka hari ini sesuai dengan tema, yaitu setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dengan nas pembacaan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 7. Nanti akan dibaca dalam penjelasan orasi ini. Dengan subtema menjadi pelayan yang berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif di era transisi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para saudara-saudara tidak kasih Tuhan, setiap mahasiswa teologi harus memahami mengapa memilih studi pada bidang ilmu teologi ataupun pendidikan agama Kristen. Memahami mengapa memilih jalan hidup menjadi pelayan Tuhan itu penting. Tentu ungkapan ini menekankan bahwa pelayan Tuhan harus mengerti mengapa dia memilih sebagai pelayan Tuhan. Sebab menjadi pelayan Tuhan bukan hal mudah, dan tanpa memahami seluk-beluk pelayanan dapat membawa pada depresi tingkat tinggi. Bahkan sering juga kita menemukan orang yang tidak siap menghadapi tantangan dalam pelayanan, undur dari pelayanan, tinggalkan pelayanan. Mari kita perhatikan bersama-sama, pengertian yang baik tentang panggilan dan pelayanan akan membuat dirinya lebih mencintai profesinya atau mencintai pelayanan, menekuninya dengan penuh hikmat, perhatian, serta mencintai dan bercita-cita untuk mengembangkan diri dalam profesi dan juga jabatan yang diterima. Artinya bahwa pelayanan adalah pekerjaan seorang yang sudah mapan dan dipersiapkan dengan banyak bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menggelutinya. Untuk menjadi pelayan Tuhan maka harus memiliki kesukaan dengan niat yang tulus untuk terus mengembangkan dirinya sendiri. Di era transisi dan derasnya arus kemajuan zaman, dengan dahsyatnya perkembangan teknologi, zaman yang penuh dengan gejolak, persaingan, goncangan, dan godaan iman, menuntut figur dan karakteristik para pelayan dan hamba Tuhan yang tangguh. Ketangguhan diri tersebut dapat dilihat dari kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kesetiaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang terima dari Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh Matius dalam Injil Matius 28:19 sampai 20. Inilah amanat agung, inilah tugas kita semua. Dikatakan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan para saudara-saudari yang kami kasih, kriteria pelayan Tuhan yang dibutuhkan pada masa transisi atau era yang penuh dengan perubahan ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mampu bertahan setia dalam pelayanan sampai akhir dari hidupnya. Hal ini dapat dilihat dan ditiru, diteladani dari kehidupan Rasul Paulus yang setia melayani di tengah besarnya goncangan hidup, setia melayani sampai akhir hidupnya. Ini yang dikatakan dalam 2 Timotius 4:6-7. Mengenai diriku dan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di ayat ini Paulus menegaskan bahwa pentingnya kesetiaan hamba Tuhan di dalam pelayanan hingga akhir hidupnya. Dunia sedang diperhadapkan dengan berbagai kemudahan dan juga godaan dan juga tantangan. Model-model dalam melakukan pelayanan semakin canggih. Gereja yang bersifat konvensional sudah mulai tergerus dan digantikan dengan gereja yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menuntut para pelayan Tuhan untuk dapat mengadaptasikan diri dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Namun di balik kemudahan dan banyaknya tawaran-tawaran yang menggiurkan, pelayan Tuhan harus mampu menilai zaman. Di sekarang ini pekerjaan yang lebih cepat mendatangkan uang, harta dan kemewahan, yaitu sekarang orang berlomba-lomba menjadi YouTuber, perdagangan online, lapak online, judi online, koperasi online, dan yang lain sebagainya. Ini adalah satu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran ini bisa mempengaruhi pelayan Tuhan, bahkan bisa meninggalkan pelayanan, dan pelayanan itu hanya sebagai sampingan ataupun kegiatan ekstra atau tambahan. Itulah sebabnya pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya, tetapi juga di era transisi ini harus siap atau siap sedia menjadi pelayan yang berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang dimaksud dengan transisi. Transisi adalah masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama, dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Kita saat ini dengan mengalami masa transisi setelah beberapa tahun dilanda pandemi COVID-19. Situasi belum sepenuhnya pulih kembali seperti sedia kala dan melumpuhkan segala sudut kehidupan manusia di dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia. Transisi adalah peralihan dari suatu keadaan, tindakan, kondisi, tempat, dan sebagainya keadaan, tindakan, kondisi, atau tempat yang lain. Transformasi atau transisi pelayanan adalah perubahan struktural pelayanan pada suatu masa. Transisi ini mengakibatkan pelayanan harus mengalami perubahan dalam segala bidang, walaupun harus tetap mempertahankan kemurnian Injil. Di era transisi seperti sekarang ini membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang mampu menghadapi bentuk peralihan model-model pelayanan dan dapat bertahan melayani dengan setia sampai akhir hidupnya. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah tentunya integritas diri dari pelayan Tuhan. Integritas itu merupakan bagian dalam pelayanan. Integritas ini dapat
harus mampu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Mari kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan kritis. Harus dibedakan dengan krisis. Kritis, berpikir kritis adalah kepribadian yang mampu berpikir secara logis, yaitu suatu proses berpikir yang membangun ataupun konstruktif yang bertujuan untuk mencari solusi. Nilai berpikir kritis tidak terpisahkan dari nilai kejujuran, ketulusan, dan juga kecerdikan. Berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan atau fakta. Pemikiran kritis adalah sesuatu yang dapat membantu pelayan Tuhan dapat menentukan apa yang diyakininya. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai kemampuan pelayan Tuhan untuk menarik suatu kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan yang benar atau kesimpulan yang paling sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Pelayan Tuhan yang berpikir kritis selalu berpikir tentang masa depan daripada masa lalu, selalu menanyakan alasan terlebih dahulu, melakukan sesuatu secara terencana dengan baik, selalu memastikan sebab dan apa akibatnya. Perkara mencapai target bukanlah sulit, mudah mendapatkan informasi dan jarang memikirkan satu hal yang terlalu lama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep berpikir kritis akan mengantarkan seseorang untuk menuju keberhasilan atau menuju kepada kesuksesan. Mengapa? Karena dengan adanya kemampuan tersebut, seseorang dapat meresponi fenomena yang terjadi di sekitar dengan cepat dan tepat melalui aturan, pola serta prinsip tertentu di dalam benaknya. Para wisudawan-wisudawan yang kami kasih Tuhan, saudara dipanggil Tuhan dalam pelayanan, maka pelayanan Tuhan itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Upaya-upaya yang dapat ditempuh supaya meningkatkan diri dalam hal berpikir kritis, yaitu apa? Tidak boleh menelan informasi dengan bulat-bulat atau dengan mentah-mentah. Selalu mengajukan pertanyaan yang sifatnya mendasar, suka membaca, mencari informasi yang akurat, berdiskusi dengan rekan sesama pelayan Tuhan. Hamba Tuhan harus mampu memilah sikap, pemikiran, pendapat, dan tindakan yang sesuai dengan iman Kristen yang universal. Memiliki pendirian yang teguh terhadap keyakinan yang dimilikinya, dan tidak mudah diombang-ambingkan berbagai isu dan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Misalnya saya kutip yang saat ini sedang tren dan bahkan viral. Ada ajaran mengatakan Mayor of God, not of God. Ada yang menolak ajaran Allah Tritunggal atau Trinitas. Ada yang mengajarkan bahwa Bapa punya anak tunggal, Bapa itu ada 3. Orang yang baik sekalipun tidak percaya kepada Yesus tetap masuk ke langit dan bumi baru atau surga. Bahkan mengajarkan ada dua keselamatan, yaitu keselamatan yang sempurna dan keselamatan yang tidak sempurna. Bahkan dari saat itu mengajarkan Yesus itu manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan hanya pada saat dia setelah dibaptis dan pada saat dia mati, dan dia bukan Tuhan. Dan dia kembali lagi dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Bahkan ada juga ajaran sekali mengatakan tidak perlu menginjil. Mengapa? Karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan dipilih.
dan banyak ajaran-ajaran yang lain. Kita harus selektif. Jangan kita mudah menerima ajaran-ajaran seperti ini, karena orangnya populer, terkenal, punya popularitas, banyak pengikut. Mungkin gerejanya di mana-mana, tetap kita selektif. Maka saya katakan, alumni STTK Taros harus berpikir kritis. Amin. Amin. Manfaat berpikir kritis adalah kemungkinan kita untuk apa? Bisa mengevaluasi dasar masalah dan menghasilkan solusi kreatif dan juga yang relevan. Dengan demikian, bukan hanya menghasilkan ide, berpikir kritis juga memungkinkan kita mengevaluasi ide baru yang dapat menyeleksi dan juga memodifikasikan jika didasarkan perlu untuk dipertimbangkan untuk tidak perlu diajarkan atau kita tidak terima. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel. Apa yang menjadi keuntungan yang lain dari hamba Tuhan yang berpikir kritis? Keuntungan lain dari kehidupan hamba Tuhan yang memiliki pikiran yang lebih fleksibel dari berpikir kritis adalah kemampuan membuat dirinya lebih mudah memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi tidak perlu terpaku pada pendapat diri sendiri. Dia tidak mau terbuka dengan orang lain untuk saling melengkapi. Lebih terbuka terhadap pemikiran, ide ataupun pendapat orang lain. Itulah berpikir kritis. Lalu komunikatif. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan komunikatif. Komunikatif merupakan kata sifat yang memiliki arti mudah dimengerti, mudah diterima, mudah dipahami, dalam keadaan saling berhubungan, mudah dihubungi. Komunikatif artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik. Artinya pesan yang diterima oleh penerima sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pemilik pesan tersebut. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan memperlihatkan rasa senang berbicara, rasa senang bergaul, responsif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung dan juga lingkungan yang menarik. Tujuan penanaman karakter komunikatif pada pelayan Tuhan yaitu agar terciptanya suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mengundang, lingkungan yang menarik terutama dalam proses pelayanan, sehingga terdapat interaksi antara pelayan Tuhan dengan orang yang dilayani. Artinya kehadiran kita, kehadiran yang memberkati orang lain dan dirindukan oleh orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, para saudara-saudari yang kami kasihi, kepribadian yang komunikatif memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, berani berpendapat, ramah terhadap semua orang, menghargai orang lain, bersikap kritis, punya rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba banyak hal. Dan hal yang berikutnya, tidak dapat dipungkiri untuk menjadi orang sukses butuh namanya kemampuan komunikasi yang bagus. Pelayan Tuhan yang berperilaku komunikatif dapat menciptakan diri lebih produktif sehingga memiliki antusias produktivitas kerja pelayan yang lebih baik. Memiliki sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Saya kutip dengan perkataan dari Ridwan mengatakan produktivitas kerja tidak semata-mata hanya ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, bukan, melainkan kualitas kerjanya juga perlu mendapatkan perhatian. Karenanya produktivitas tersebut mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, merupakan nisbah atau rasio antara hasil kegiatan
dan segala pengorbanan ataupun biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. Input bisa mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan atau sales, dan juga kita perhatikan pendapatan dan juga suatu kerusakan. Itu yang disebut dengan komunikatif. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kreatif. Pelayan Tuhan yang kreatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk mencipta, bukan ikut-ikutan, meniru-niru, bukan, tapi menciptakan sesuatu yang baru, bersifat mencipta suatu pekerjaan yang menghendaki selain kecerdasan juga dibutuhkan namanya imajinasi. Pelayan Tuhan kreatif harus memiliki kognitif yang bagus. Sebab salah satu ciri kreativitas dikenal dengan nama ciri up to date. Ciri-ciri up to date atau kognitif dari sisi kreativitas terdiri dari orasionalitas, fleksibilitas, dan juga kefasihan. Ciri up to date merupakan karakter kreativitas yang memiliki hubungan dengan kognisi. Apa itu kognisi? Kognisi adalah proses berpikir dengan ciri-ciri adanya keterampilan berpikir lancar, memiliki keterampilan berpikir luas atau fleksibel, keterampilan berpikir orisinal, kemampuan untuk memperinci atau disebut dengan mengelaborasi, dan kemampuan akan penilaian ataupun menilai ataupun kemampuan untuk mengevaluasi, sehingga mampu bertindak dan memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi pelayanan. Mari kita perhatikan kiat-kiat menjadi pribadi yang inovatif. Harus menjadi pribadi yang memiliki, yaitu apa? Sekali lagi, rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kemajuan pelayanan, keinginan mencari hal-hal yang baru bermanfaat bagi pelayanan, berani mengambil resiko dari setiap keputusan yang diambilnya, suka berbagi ide dan pandangan yang cemerlang, dan membuka diri seluas-luasnya terhadap pengetahuan dan perubahan. Implikasi dari kemampuan diri dalam berinovasi adalah menekankan pada kepribadian pelayan Tuhan yang tetap bersemangat melakukan pelayanan secara aktif dan kreatif. Pelayan Tuhan harus mampu menciptakan sekali lagi pembaharuan, memiliki hati yang setia pada pelayanan, serta penuh belas kasihan kepada orang-orang yang dilayani ataupun kepada orang-orang yang terhilang. Mampu mendorong, memotivasi orang-orang percaya, rekan pelayanan, dan senantiasa mempersiapkan dirinya dengan baik. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan juga para saudara-saudari yang kami cintai, di kesimpulan ataupun di akhir dari orasi ini, beberapa hal yang menjadi penekanan yang harus kita kerjakan, kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Beberapa kriteria sikap pelayan Tuhan yang dibutuhkan dalam pelayanan adalah mereka yang mampu membawa perubahan ataupun inovasi kreatif. Mereka adalah pelayan Tuhan yang memiliki kepribadian yang efektif, edukatif, evaluatif, energik, dan emansipatif. Dalam zaman yang syarat dengan tantangan ini, seorang pelayan Tuhan harus memiliki keberanian berinovasi dalam hidup dan mengembangkan diri secara dinamis, bermakna, dan bermutu. Memang potret pelayanan yang ideal sulit dan namun kita tetap dapat mendapatkan suatu atau menerka suatu profil yang pasti dalam memasuki era transisi ini. Kasih Tuhan, pelayan Tuhan diperhadapkan dengan banyak tantangan tadi, banyak godaan, banyak ujian. Di era transisi membutuhkan pelayan setia sampai akhir. Pelayan Tuhan yang mampu berpikir kritis, yang mampu
baik ataupun komunikatif, harus kreatif dan juga harus inovatif. Hal tersebut dapat menciptakan itu apa? Kewibawaan dalam diri seorang pelayan Tuhan. Kewibawaan sebagai suatu kualitas atau daya pribadi individu pelayan Tuhan. Kualitas tersebut mengakibatkan pihak lain tertarik, bersikap mempercayai, menghormati dan menghargai secara intrinsik, atau sadar ikhlas secara intrinsik pula akan mengikutinya. Unsur berpengaruh terhadap kewibawaan tersebut ada beberapa hal mencakup. Yang pertama itu pentingnya keunggulan, rasa percaya diri, ketetapan dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, keseimbangan menjaga keempat unsur ini, menjadikan diri oleh Tuhan memenuhi tuntutan pelayanan di era transisi atau di era yang mengalami banyak perubahan. Puji nama Tuhan, kiranya orasi ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama kepada para saudara-saudara yang hari ini dilantik dan diutus. Jadilah pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berintegritas. Amin. Jadilah hamba Tuhan seperti tema kita hari ini, tema kita hari ini, setia sampai akhir. Bersama-sama para saudara mengatakan, aku akan setia sampai akhir. 2, 3 ya. Dengan semangat lagi sekali lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia yang terus mengalami perubahan. Sebagai pelayan Tuhan, tidak mungkin mampu melewati itu semua tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, terus mulai membenahi diri supaya kami hamba-hamba Tuhan ditemukan berintegritas, yang karakter kami dibentuk oleh Alkitab, dibentuk oleh Yesus. Jadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, hamba-hamba Tuhan yang terus mulai mengembangkan diri, baik dalam mengembangkan pengetahuan yang kami miliki, mencari Tuhan yang pasti, yang menerima apa adanya, tapi kami untuk kembangkan keberkahan bagi orang lain. Terima kasih dan kehidupan kami untuk kami kerjakan, kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adolf Bastian Putar-Putar, Magister Teologi. Tuhan Yesus memberkati. Hadirin yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Martinus Laya, Magister Pendidikan. Kepada Bapak disilakan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah di pagi hari ini akan menjelang siang hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Maka terlebih orasi ilmu dan firman Tuhan yang sudah ditampilkan siang hari ini. Biarlah orasi ilmu dan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan kami, bahkan terlebih kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai akhir. Terima kasih, biarlah boleh digunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui seperti ini orang Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu. Memberikan Tuhan bangsa ini penuh dengan keadilan bijaksana. Kami percaya Tuhan, kami berdoa bangsa Indonesia saat pemilihan presiden juga Tuhan akan memberikan kepada siapa presiden tepat untuk menegakkan memimpin dasar Pancasila di dalam bangsa Indonesia. Kau memberkati bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kau memberkati juga yaitu Yayasan Yosafat Indonesia. Tuhan memberkati dari ketua yayasannya sampai staf-stafnya, kau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau memberkati juga yaitu STT Kataros. Tuhan, kau memberkati baik dari ketua STT, baik para pemimpin-pemimpin, baik para dosen dan para staf-staf dan serta mahasiswa. Tuhan yang memberkati, dan terus STT Kataros akan berkembang terus dan maju dan berkembang. Dan kau memberkati juga yaitu semua para mitra STT Kataros seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati Tuhan, kau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kau memberkati juga Tuhan, khususnya yaitu kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yaitu mahasiswa baru yaitu 50 orang Tuhan untuk masuk di dalam yaitu STT Kataros di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk memberkati yaitu para mahasiswi yang akan disudahkan Tuhan, biar Roh Kudus yang berkarya bagi pelayanannya dan juga dimanapun berada, dan memberkati mereka dan memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, penyertai dari dalam kebenaran, dan juga Roh Kudus menghibur sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Hadirin disilahkan dulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara pelantikan berlangsung, kami akan membacakan kembali beberapa tata tertib, yaitu 1. Dimohon kepada seluruh hadirin agar tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3. 3. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, mohon diawasi dan diperhatikan agar tidak mengganggu dalam acara. 4. Bapak Ibu hadirin yang diberkati Tuhan. Selanjutnya, pelantikan wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi oleh Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Magister Teologi. Oleh anugerah Tuhan dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini
senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi 10 Juni 2022 dibuka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasihi, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Mars Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi yang dipersembahkan oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. Disilakan.